Halo semuanya, kembali bersama saya Yusrin Sani Brasa. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas secara menyeluruh program Python dari program-program sebelumnya. Nah, di sini kita akan nanti membahas antarmuka grafis yang digunakan untuk melakukan pengolahan morfologi citra digitalnya, khususnya di operasi erosi dan dilasi pada citra biner nantinya. Program ini dibangun menggunakan 3 pustaka utama, yaitu OpenCV untuk pengolahan citranya, NumPy untuk manipulasi array-nya, dan Tinker untuk sebagai pustaka GUI bawaan Python-nya. Mari kita bedah bagian dalam program ini, dan saya akan menjelaskan bagian-bagian fungsi secara rinci nantinya. Baik, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dasar dan inisialisasi aplikasinya. Dalam program yang ini biasa akan diawali pakai import cp2. Program ini mengapa diawali dengan mengimpor berbagai pustaka yang dibutuhkan? Karena ini akan membaca dan memproses gambar pakai CV2 ini. NumPy dipakai untuk operasi numerik seperti membuat kernel struktur, dan Tinker digunakan untuk membuat antarmuka grafisnya. Selain itu, digunakan juga pil image yang di sini, pil import image itu menampilkan gambar ke dalam komponen Tinkernya nantinya. Selanjutnya dibuatlah sebuah kelas bernama morphology app yang mewakili seluruh aplikasi di dalamnya, dan di dalam ini nanti ada metode init, dilakukan pengaturan awal antarmuka seperti judul jendela, ukuran jendela, serta pembentukan 3 bagian utama, yaitu ada frame atas, frame utama, dan frame bawah. Masing-masing frame ini nantinya akan memiliki peran penting dan memisahkan fungsi-fungsi antarmuka agar tampilannya rapi dan mudah digunakan. Yang kedua itu frame atas. Ada tombol navigasi di bagian atas jendela, terdapat 3 tombol. Ini kan programnya nanti akan di-run-kan gitu ya. Terus nantinya akan ada browse, itu kita mengambil gambar dari files dari laptop kita gitu kan. Nantinya di samping browse ada erosi dan dilasi. Tombol browse ini akan berfungsi untuk membuka file yang akan kita impor ke dalam programnya nantinya. Setelah gambar dibuka nantinya, gambar dikonversi menjadi grayscale, lalu dibinarisasi menggunakan threshold. Gambar biner ini disimpan dalam variabel dan siap diproses. Tombol erosi yang di samping browse tadi dan dilasi, masing-masing memanggil fungsi erode image, lalu delete image-nya yang akan kita bahas nanti. Setiap kali satu operasi morfologi ini dijalankan, gambar akan diperbaharui dan ditampilkan ulang kepada pengguna. Yang ketiga itu frame utama. Nantinya akan ada frame utama, tampilan citra dan progresnya. Bagian utama dari jendela aplikasi terdiri dari 2 komponen visual. Di sebelah kiri terdapat label yang akan menampilkan gambar biner, baik asli maupun hasil erosi atau dilasi. Di sebelah kanan terdapat progress bar melingkar yang menunjukkan progres animasi hingga mencapai 100%. Jadi nanti ketika kita mengerankan program ini, akan ada animasi yang berputar di sebelah kanan ketika kita menekan tombol erosi atau dilasi. dan ini akan menampilkan berapa persen grayscale dari gambar tersebut.
Meskipun ini hanya animasi visual, fitur ini menambah keindahan dan pengalaman interaktif pada aplikasi. Yang keempat itu frame bawah, path file. Path file dan tombol download. Nanti setelah kita runkan, kan kita membuat gambar dengan menekan tombol browse. Setelah itu gambar akan tampil dalam jendela lokasinya. Setelah itu nantinya akan ada tombol download. Kita bisa mendownload ulang hasil dari grayscale gambar tersebut. Nah, frame paling bawah menyajikan entry file yang menunjukkan path file gambar yang sedang dibuka. Di bawahnya terdapat tombol download. Nah, nantinya dapat digunakan untuk menyimpan hasil proses ke dalam file teks. File ini berisi citra binner yang telah diubah ke dalam format teks berupa angka 1 dan 0. Ini sangat bermanfaat untuk keperluan dokumentasi atau analisis data lebih lanjut. Nah, ketika kita nanti mengerankan programnya, kan kita membuat gambar dengan browse, terus kita bisa menekan tombol erosi dan dilasi. Ketika kita berapa kali menekan tombol ini, terus kita download, nantinya angka 0 dan 1 itu akan beralih ke notepad gitu ya, dan kita akan melihat langkah 1 sampai berapa kali kita menekan erosi dan dilasi ini. Selanjutnya itu fungsi browse image. Yang di sini browse image cell. Ini akan berfungsi memuat dan menyiapkan gambar. Fungsi browse image menangani proses saat pengguna memilih gambar dari file Explorer. Gambar dibaca menggunakan OpenCV dan dikonversi ke grayscale. Selanjutnya, diterapkan threshold binner sehingga hanya menghasilkan dua nilai, 0 sama dengan hitam dan 255 sama dengan putih. Gambar yang telah dibinerisasi ini kemudian ditampilkan dan dicatat dalam log untuk proses pelacakan dan penyimpanan hasil nantinya. Yang selanjutnya itu operasi morfologinya. Di sini erosi dan dilasi. Fungsi erode image. Nah, di sini masing-masing menerapkan erosi dan dilasi pada gambar yang sudah dibinerisasi. Keduanya akan menggunakan kernel 3x3 berupa matriks berisi angka 1. Erosi ini dibuat bertujuan mengikis tepi objek putih dalam gambar yang kita upload sehingga ukuran objek menyusut. Dilasi justru sebaliknya dari erosi, memperlebar objek putih dengan menambahkan piksel putih di sekitarnya. Nah, hasil dari operasi ini akan disimpan kembali, ditampilkan ulang di GUI, dan juga ditambahkan ke dalam log proses untuk dapat disimpan nantinya. Selanjutnya animasi progress. Di sini draw circular progress. Nah, yang di sini draw circular progress ini untuk memperindah tampilan ditambahkan animasi berbentuk lingkaran yang sudah saya sebutkan sebelumnya menggunakan metode draw circular progress. Fungsi ini akan memanggil animate progress yang menggambar busur lingkaran secara bertahap hingga penuh dan menampilkan nilai dalam persen. Meskipun progres ini tidak menunjukkan waktu proses sebenarnya, fungsinya lebih ke arah umpan balik visual bagi pengguna. Selanjutnya itu konversi citra ke format teks. Setiap citra hasil proses nantinya baik dari awal asli maupun hasil transformasi akan dikonversi ke
format string dengan menggunakan fungsi binary to text. Fungsi binary to text ini mengubah nilai 255 menjadi karakter 1 dan nilai 0 menjadi 0. Dengan cara ini, gambar biner dapat dipresentasikan sebagai susunan karakter teks yang berguna untuk penyimpanan. Baik, langkah selanjutnya menjalankan program akhir dari script ini adalah baris root yang di sini, yang memulai antarmuka Tinker dan app morphology app root yang memanggil kelas aplikasi. Root main loop digunakan agar jendela aplikasi tetap aktif dan merespon interaksi pengguna hingga ditutup. Selanjutnya kita akan mengerankan program ini. Nah, di sini kita akan mengupload gambar. Di sini saya sudah ada gambar huruf T yang saya buat dari Paint. Nah, di sini kita tinggal mengklik erosi. Nah, dia akan berputar animasi yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika kita mengklik erosi, dia akan berputar 100%. Nah, dia berputar. Kita buat yang lain. Nah, kita klik erosi, dia akan semakin kita klik dilasi, dia akan seperti ini. Nah, kita tinggal download. Kita buat di sini hasil morfologi. Nah, selanjutnya kita akan membuka dari file. Nah, di sini kita buka. Kenapa di sini banyak? Karena saya mengklik tadi beberapa kali dilasi ataupun erosinya. Di sini kita akan mengulang sekali lagi. Kita ganti menjadi huruf H saja. Kita coba dilasi. Nah, kita siap itu, kita download. Kita buka dari ini, files. Nah, di sini ada beberapa langkah, karena kan tadi erosi dan dilasinya beberapa kali saya klik. Nah, di sini ada angka 1 dan 0. Baik, secara keseluruhan program ini adalah contoh sederhana namun sangat bermanfaat dalam memahami operasi morfologi citra. Fitur-fitur interaktif seperti tombol erosi, dilasi, dan download
serta progres bar melingkar memberikan pengalaman belajar yang menarik. Yang di sini animasi tadinya. Program ini juga bisa digunakan untuk simulasi pengolahan citra biner dan memperjelas bagaimana bentuk objek bisa berubah melalui transformasi morfologi dasarnya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di project berikutnya.